sebagai pengikut Kristus, sebagai garam dan terang itu diajak menjadi orang yang ora umum apike. Umumnya orang ini berbuat jelek-jelek, tapi kita diajak tetap berbuat baik meskipun itu tidak umum di tengah masyarakat. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah melakukannya atau jangan-jangan kita garam dan terang yang keli, yang mengikuti arus zaman ini agar aman, nyaman, tidak dibenci dan lain sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa biasa yang ke-10. Kita diajak untuk merenungkan kembali identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau mengendaki semua orang ikut serta menikmati cahayamu. Kami mohon semoga hidup kami serta segala tingkah laku kami membawa namamu semakin disayangi dan hidup kami dapat dirasakan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa dapat diasinkan?
Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di rumah. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memberikan ajaran tentang garam dan terang dunia dalam khotbah di bukit. Dan rumusannya bukan jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia, tetapi rumusannya adalah kalian ini garam dunia, kalian ini terang dunia. Maka kita bukan diajak menjadi garam dan terang dunia, bukan, tetapi kita ini sudah garam dan sudah terang. Maka bukan berarti terus kita harus menjadi, tetapi kita sudah. Maka yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana kita yang garam dan terang dunia ini menunjukkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sungguhkah kita menjadi garam? Sungguhkah kita menjadi terang di tengah hidup kita sehari-hari? Maka mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing bahwa kita yang adalah garam dan terang ini apakah memberi rasa dalam hidup kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun di tengah gereja. Juga apakah kita juga menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang sudah terang dunia ini terus-menerus menyinari, walaupun sinar kita kecil, tetapi lilin itu walau kecil tapi kan bisa menyinari kegelapan yang luar biasa. Tetapi tentu saja kadangkala kita sebagai garam dan terang juga lupa identitas kita itu, sehingga kurang menggarami dan kurang menerangi. Maka mari kita bertanya, seperti apa kita sebagai garam dan terang ini? Mungkin kita di tengah masyarakat menjadi orang-orang yang berani bertindak baik meskipun sekitarnya tidak baik. Saya kalau bicara garam dan terang itu ingat ketika yaitu yang di sekolahan, lalu saya mengatakan, teman-teman, saya khotbah di sekolahan, teman-teman, saya ini selama sekolah belum pernah mencontek kalau ujian, saya bilang begitu. Reaksi mereka adalah bertepuk tangan. Saya kadang heran ya, ketika ada orang yang tidak mencontek itu ditepuk tangani gitu loh, seolah-olah itu luar biasa, padahal bagi saya ya itu biasa, ya memang seharusnya begitu. Sama seperti kalau saya tanya kepada ibu-ibu, kalau sekitarnya ngerasani, bisa enggak kita enggak ngerasani itu, atau nambahi malah ya. Paling ngerasani itu gawan bayi kadang-kala, jadi ya susah. Tetapi berani enggak ketika dalam hidup kita sehari-hari, kita yang garam dan terang ini memilih sesuatu yang berbeda, ketika itu menjauhkan kita dari Tuhan sendiri. Maka saya selalu mengatakan, kadangkala kita sebagai pengikut Kristus, sebagai garam dan terang itu diajak menjadi orang yang ora umum apike. Umumnya orang ini berbuat jelek-jelek, tapi kita diajak tetap berbuat baik meskipun itu tidak umum di tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita berani melakukan ini, dan apakah kita sudah melakukannya, atau jangan-jangan kita garam dan terang yang keli, yang mengikuti arus zaman ini agar aman, nyaman, tidak dibenci dan lain sebagainya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah kepada kami ketetapan-ketetapan-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya kehidupan, semoga sabda yang Kau sampaikan menjadi cahaya dalam hidup kami. Semoga kami saling berkenalan dan bergaul satu sama lain, sebagaimana putra dan putri sebapa yang setia penuh kasih sayang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini.
Sampai berjumpa pada perayaan Ekaristi esok hari pada jam yang sama. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.